حكمنا وإن التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين آمين، إلى أن قال في كتابه رسالة المذاكرة. وقال بشر بن الحارث رحمه الله: ذهب أهل الخير بالدنيا والآخرة. وقال يحيى بن معاذ: أبناء الدنيا تخدمهم العبيد وأبناء الآخرة تخدمهم الأحرار. فإن أردت يا أخي أن يكون لك عز لا ينقضي وسؤدد لا ينقطع وشرف لا يذهب ومجد لا يبلى فأطع ربك، فإن الله قد جعل ذلك كله في طاعته يكرم به من أطاعه من عباده، وقد أكرم الله عبادا أطاعوه فحررهم من رق الشهوات وطهر قلوبهم من دنس الالتفات إلى الفانيات، وأجرى على أيديهم خوارق العادات وعجائب الكرامات من الإخبار بالمغيبات وإدرار البركات وإجابة الدعوات. فأصبح الناس يقتبسون من أنوارهم ويقتدون بآثارهم ويتوجهون بهم إلى الله في كشف مهماتهم، ويسألونه بحقهم في دفع ملماتهم، ويستشفعون بمواطئ أقدامهم، ويتبركون بتربة ضرائحهم، وقد أكرمهم سبحانه بما هو أجل من ذلك. قذف في قلوبهم من نوره وحشاها من خالص معرفته ومحبته، وآنسهم في خلواتهم بذكره، فاستوحشوا من خليقته، وعد لهم النعيم المقيم في جنات النعيم، ووعدهم النظر إلى وجهه الكريم ورضاه عنهم أكبر، ذلك هو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. Melanjutkan masih di dalam hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kemuliaan untuk orang-orang yang patuh dan beramal soleh karena Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sebelumnya disebutkan di dalam kitab Zabur diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ibna Adam ati'ni, wahai manusia patuhlah, tunduklah daripada perintahku. Amla galbaka ghinan, akan aku penuhi hatimu rasa cukup. Wa yadaika rizqan, akan aku penuhi kedua tanganmu dengan rezeki. Wa jismaka sihha, anggota tubuhmu akan aku penuhi dengan kesehatan. Sebutkan cerita di pertemuan sebelumnya tentang Imam Abi Syuja, pengarang kitab Matnul Ghaya wa Takrib. Beliau berumur panjang dan tidak ada dari salah satu anggota tubuhnya yang berkurang dari segi kesehatan, matanya, fisiknya dan yang lain sebagainya. Dan juga disebutkan cerita tentang salah satu kiai di Jawa Barat tadi yang disampaikan oleh Al-Ustadz Alawi bin Ali Al-Habsyi Solo. Di sebagian ceramahnya beliau sebutkan daripada salah satu kiai yang sangat sepuh tapi fisiknya seperti anak muda, ya orang-orang yang masih 50-an, anaknya yang seperti usia 80 tahunan. Jadi usianya tua tapi terlihat masih segar bugar. Ini semua disebabkan karena patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada dunia. Ya dunia, wahai dunia, man khadamani fakhdumi, yang melayaniku, beribadah, patuh kepadaku, maka layani dia. Rizki yang dia butuhkan datangkan.
Gerakkan orang-orang untuk membantunya. Wa man khadamaki, orang yang patuh padamu, melayanimu, fastakhdimi, jadikan dia pelayanmu. Kalau dia melayanimu, sibuk kerja demi kerja, kerja demi kerja, gak ada arah ke ibadah, ketaatan, yang lain sebagainya, maka jadikan dia benar-benar pelayanmu. Sehingga orang-orang seperti ini hidupnya pasti berkecimpung urusan dunia sampai sakitnya karena dunia. Ujung-ujungnya su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Sampai di akhir hayatnya yang dihitung masalah kalkulator, hitung-hitungan, aku duwe tanah di kono, iki tekku, terus seperti itu yang diucapkan. Ditalkin la ilaha illallah itu ucapannya tanah saya di sana. Gak iso wis. Kenapa? Ya ini pelayannya dunia. Karena sudah membuat hidupnya untuk dunia sehingga dilupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Wa qala Bishr bin al-Harits rahimahullah. Bishr bin Harits salah satu ulama yang luar biasa. Beliau ini enggak menikah. Enggak menikah. Padahal menikah itu adalah sunnah, ya, anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul mengatakan man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci, enggak senang dengan cara hidupku, maka bukan dari golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah Imam Bishr bin Harits ini enggak menikah. Ketika ditanya, kan sunnah, kenapa kok enggak mau menikah? Rasulullah aja menikah yang lebih mulia. Panutan Anda menikah, kenapa Anda? Ya, saya sibuk kewajiban sehingga saya belum sempat untuk menjalankan kesunahan. Alasannya fokus banyak ibadah kepada Allah, khususnya yang wajib, sampai lupa untuk menikah. Kalau kita kan enggak, kupu nikah muter tahunan, golek tok gak tutuk. Sampai tutuk alhamdulillah ya. Alhamdulillah, tapi mudah-mudahan aktif terus ngaji nih, gak teko-teko biyen tak durunge rabi aktif, mari rabi moro. Mudah-mudahan aktif terus insyaallah. Imam Bishr bin Harits ini sangat istimewa, sangat mulia, enggak mau makan kecuali yang halal. Enggak pernah masuk dalam perutnya sesuatu yang syubhat, terlebih haram, enggak pernah. Benar-benar dijaga rezeki yang diambil adalah yang halal. Beliau mengatakan, kalau sudah orangnya seperti itu, perkataannya enggak mungkin bleset, pasti tepat. Yang beliau katakan zahaba ahlul khair bidunya wal akhirah. Orang baik, orang yang ahli ibadah, yang selalu patuh perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan dinilai di mata manusia biasa, tapi di mata Allah, di mata Rasulullah dan ulama, orang-orang soleh yang memang benar-benar baik, menilai orang ini baik. Ketika dia dinilai oleh Allah, Rasulullah dan orang-orang soleh dia adalah orang baik, maka orang ini akan mendapatkan dunia terlebih akhirat. Kalau kita perhatikan ya, gak ada orang soleh hidupnya itu gak enak, gak ada. Walaupun mungkin dia miskin, mungkin dia gak punya kendaraan, rumah apa adanya, tapi gak enak, gak mungkin. Pasti kehidupannya enak. Kebanyakan dari mereka gak ada yang hidupnya miskin. Gak ada yang hidupnya miskin secara kasat mata kita. Padahal mereka gak mau bermewah-mewahan, gak mau bermewah-mewahan. Semua mereka dapatkan. Itu orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya belum baik yo ngono iku wis gelimpang yo engko munggah maneh mudhun maneh, berarti kita masih belum baik. Kita ini masih belum baik, kadang enak kadang enggak enak, kadang enak masih mudhun munggah mudhun, belum dikatakan ahlul khair. Ketika kita sudah masuk dalam golongan ahlul khair, dunia akan mengejar-ngejar kita, sehingga orang-orang yang
tidak termasuk ahlul khair ini mereka enak ya dadi wong iku ya, enak terus seperti itu. Kita melihat orang-orang soleh, gak duwe motor tapi bendungo numpak motor. Apa? Ono sing nyelangi, ono sing nyusul antar jemput, gak kayak kita. Kita bayar sopir lek antar jemput, gak duwe motor sewa. Kan seperti itu. Tapi kalau ahlul khair, orang-orang yang baik, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mobilnya datang sendiri. Antar jemput sekali lo godok wis dadi raja temenan. Itulah orang yang ahlul khair. Wa qala Yahya bin Mu'ad, Imam Yahya bin Mu'ad mengatakan abna'ud dunya takhdumuhumul abid wa abna'ul akhirah takhdumuhumul ahrar. Ini istilah zaman dulu, abna'ud dunya, orang-orang yang sibuk urusan dunia, yang mengejar dunia, yang cinta terhadap dunia, mereka yang kalaupun dilayani, kalaupun punya pembantu, kalaupun punya pelayan, yang melayani mereka adalah al-abid, budak, hamba sahaya yang diperjualbelikan. Ini zaman dulu. Zaman dulu yang melayani orang-orang kaya, yang melayani orang-orang yang sibuk dengan urusan dunia, ya orang-orang yang cinta dunia, budak-budak mereka itu, ya, yang melayani orang-orang yang tidak berharga. Tapi wa abnaul akhirah, orang-orang yang sibuk urusan akhirat, yang cinta akhirat, yang banyak beribadah kepada Allah, tahdumuhumul ahrar, yang melayani mereka orang-orang merdeka. Lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita bandingkan dengan Abu Jahal. Abu Jahal sebagai tokoh dari abna'ud dunya, orang-orang yang mencari dunia. Yang melayani Abu Jahal siapa? Budak, hamba saya. Gak ada orang merdeka terus mau melayani dia, gak mau. Kenapa? Gengsi. Pingin sama-sama ditokohkan. Tapi kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang melayani Rasulullah? Sayyidina Abu Bakar, orang yang kaya raya. Sayyidina Umar, orang yang kaya raya. Sayyidina Utsman, orang yang kaya raya. Abdurrahman bin Auf, orang yang kaya raya. Bukan budak yang melayani Rasulullah, tapi orang-orang yang hebat yang melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan budak nggak ada. Ya. Bedanya yang melayani abna'ud dunya, orang-orang yang cinta dunia, yang sifatnya sama-sama cinta dunia. Tapi yang melayani abna'ul akhirah, dia juga akan katut menjadi abna'ul akhirah. Juga orang-orang yang mulia. Ini secara kasat mata. Secara diperjelas lagi. Kira-kira kalau ada orang-orang yang soleh, sing enak iki gampangane bangun ya, bangun. Soalnya pas bangun ini enak. Orang soleh punya perencanaan untuk bangun pondok misalkan atau madrasah misalkan. Siapa yang bantu? Siapa yang bantu? Orang-orang yang pencinta dunia enggak. Orang-orang yang senang agama juga bantu. Lihat, orang-orang yang baik juga yang membantu. Bukan hanya yang miskin, yang kaya-kaya juga bantu. Seakan-akan apa? Mereka ini butuh kepada orang-orang yang abnaul akhirah ini. Mereka itu butuh kepada abnaul akhirah, orang-orang yang cinta orang-orang yang cinta akhirat. Nah, inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, fa in aratta ya akhi an yakuna laka izzun la yanqadi. Kalau kita ingin memiliki keistimewaan yang tidak pernah berhenti, wasudadun layan kote, kehormatan yang tidak akan pernah direndahkan lagi, tetap terhormat, wasyarafun layadhab, kalau kita juga ingin kemuliaan yang tidak akan hilang, wa majdun layabla, keluhuran yang tidak akan punah, maka kuncinya fa'ati' rabb,
rabbak. Maka patuhlah kepada Tuhanmu. Man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Orang yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Kehormatan, kemuliaan, keluhuran, keistimewaan yang tidak akan pernah hilang selama-lamanya. Kenapa? Karena patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai gambaran orang-orang soleh, ya, dalam masa hidupnya mereka dimuliakan. Ketika wafat di kuburan dimuliakan. Coba orang-orang yang hanya mengejar dunia, hidupnya kalau kaya dimuliakan karena kekayaannya, kekayaannya hilang, orang sudah nggak menghormati lagi, nggak menghargai lagi. Kan seperti itu. Belum lagi kalau wafat, sing ngubur gak ono. Kalau orang soleh, bukan hanya dalam kota, luar kota berebut untuk hadir. Beberapa bulan yang lalu, Al-Habib Hasan bin Hud Asgaf Pasuruan, nggak ada yang menyangka, yang memakamkan sebanyak itu nggak ada yang menyangka. Yang hadir Masjid Jami' Pasuruan atas bawah full, sampai di jalan-jalan. Masuknya jenazah ke masjid sampai membuat roboh pagar-pagar penghalang untuk halamannya. Berebut ingin mendapatkan berkah, dimuliakan sampai wafatnya dimuliakan, apalagi saat di dunia. Kenapa? Mereka tidak mengejar dunia, yang mereka cari adalah akhirat. Ini kemuliaan yang tidak akan terputus sampai wafat. Sampai wafat tidak akan terputus. Makamnya diziarahi dan yang lain sebagainya. Coba orang-orang yang kehidupannya cinta dunia, urusan dunia, siapa yang ziarahi? Jangankan orang-orang itu, orang tua kita jarang menziarahi, apalagi orang-orang seperti itu. Coba Wali Songo, aktif setiap bulan ada urunan ya. Setiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali mesti ada. Kuburannya Wali Songo gak tahu sepi. Kenapa? Itu ya contoh bahwa mereka adalah ahlul khair, orang-orang yang benar-benar patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulia saat hidupnya, mulia bahkan ketika wafat, tidak akan terputus. Semuanya itu resepnya adalah patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Fa innallaha qad ja'ala dzalika kullahu fi ta'atih. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan semuanya, kemuliaan, kehormatan dan yang lainnya itu berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang merendahkan dirinya untuk Allah, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merendahkan untuk dunia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yukrim bihi man ata'ahu min ibadih. Allah memuliakan dengan ketaatan orang-orang yang taat dari hamba-hambanya. Allah akan muliakan dengan kemuliaan. Allah akan berikan kemuliaan kepada orang-orang yang patuh kepadanya dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa qad akramallahu ibadan ata'uhu faharrarahum min diqqi syahawat. Allah telah muliakan hamba-hambanya yang patuh terhadapnya sehingga Allah bebaskan mereka dari perbudakan syahwat, keinginan duniawi, keinginan nafsu, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia itu pasti memiliki nafsu yang akan dibumbui oleh syahwat, keinginan. Yang nafsunya itu berubah, yang asalnya ammarah, ketika dia patuh taat kepada Allah akan meningkat menjadi nafsunya lawamah. Kalau dia tambahkan ketaatan, nafsunya menjadi mutmainnah, meningkat lagi radiyah, meningkat lagi mardiyah, meningkat lagi kamilah. Lah semuanya itu karena patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak mau taat ya enggak akan terbebas dari syahwat. Lah
Gambaran mudahnya, lihat orang yang ahli baca Al-Quran, sholat 5 waktu berjamaah, lihat bagaimana dia ketika hidup di halayak umum. Dorongan untuk syahwat ini masih ada penghalang-penghalangnya. Tapi kalau orang yang jauh dari Al-Quran, jauh dari sholat berjamaah, lihat mereka itu untuk berbuat maksiat gampang. Kenapa? Tidak dibebaskan oleh Allah dari perbudakan syahwat. Jadi dia menjadi budaknya syahwat. Apa yang dia ingin, apa yang syahwat inginkan, ya dia akan melakukannya. Minum khamr, judi dan yang lain sebagainya. Tapi kalau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dijalankan, syahwat itu akan, nafsunya akan terdidik dengan baik sehingga enggak menjadi budak, dia menjadi raja untuk dirinya sendiri, yang mengatur dirinya sendiri, tidak diatur oleh nafsunya. Wa tahara qulubahum min danasil iltifat ilal faniyat, dan Allah akan mensucikan hati mereka, hamba-hamba Allah itu, Allah telah mensucikan hati-hati mereka dari kotoran menoleh terhadap hal-hal yang fana. Ya, dunia. Orang kalau sudah patuh kepada Allah, Allah bersihkan hatinya. Dibersihkan hatinya sehingga melihat dunia itu biasa, hina. Gak ingin memilikinya. Kalau kita kan, ya kepingin sih suki. Siapa nak kepingin suki? Ayo ngacu ngene ini. Hah? Kepingin duwe omah apik. Ya lek cukup, ya paling enak iku cukup ya. Tuku omah loro cukup, alhamdulillah cukup ya. Duwe bojo 4 cukup. Duwe motor 5 cukup. Iku dudu cukup asine iku. Tamak ya. Iku tamak dudu cukup. Nggak ada di sini yang nggak kepingin sugih, gak ono insyaallah. Nah, sebab kita masih belum bersih hati kita, masih menoleh dengan kenikmatan duniawi seperti itu, kita masih menoleh. Tapi kalau orang yang benar-benar patuh kepada Allah, nggak tertarik dengan ini semuanya. Kenapa? Mereka itu harta duniawi itu yang mengejar dia yang menolaknya. Seperti di pertemuan sebelumnya dijelaskan demikian. Wa ajra ala aidihim khawariqal adat. Kalau sudah meningkat akan dijalankan dari tangan mereka hal-hal yang kalau istilah kita itu apa? Hal yang tidak pada semestinya. Kalau gampangannya ku karomah, karomah. Ya, bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Kalau nabi kan mukjizat. Kalau orang-orang soleh adalah al-karomah, kemuliaan. Ini dia memiliki sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Ya, pakai gambarannya. Ada yang kalau ada orang minta dijukukno duit teko sajadah. Koyo brangkas ngono sajadah dari bawah sajadah iki. Yo gante entek. Ono sing teko kesak. Nggih jubang teko kesak. Ini orang soleh. Kalau bukan orang soleh, ngetokno duit ngene wong pesulap ngono iku istidraj. Ya. Itu selain tipuan mata, itu istidraj. Soalnya lek iso ngetokno duit terus gak nyulap gawe wong deh, nyulap duit terus deh. Yo, koyo nyetak ngono duit terus metu ya. Kenapa? Dia kan disewa untuk mendapatkan uang. Lah apa kak? Kan wong gelem mikir kan ngono. Dia disewakan untuk mendapatkan uang. Lah dhek iso nyulap metu teko kesak duit. Lah apa kon kerja wis gak usah kerja tokno teko kesakmu duit terus sak mari ya. Kan gak masuk akal. Tapi kalau orang soleh enggak, dia ingin memberikan kepada orang lain. Padahal yo kerja apa adanya, hidupnya antara ibadah kepada Allah atau mengajar berdakwah. Tapi kok nyumber duit. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Marasyadiri, sebagaimana beberapa sebulan yang lalu kita buat kholnya di Mushola Waqaf Ar-Rahim, ceritakan kedatangan kalau nggak salah itu yang terakhir, kalau nggak salah itu bagi-bagi duit nang Surabaya ya, murid-muridnya kumpul $100. $100. Lek muridnya ono 50 piro berarti? $5,000 ya. Pindah nang Malang, muridnya akeh ning kono. $100. Iku sing Joko, lek sing wis duwe bojo $200. Sing duwe pondok $2,000.
Kira-kira iku piro sing ditokno nang Indonesia iku tokno dhuwit piro? Kan gak masuk akal ini. Insyaallah miliarder ojo triliuner sing di Indonesia iki kira-kira kuat ta bagi koyo ngono. Duduk atusan ewu lho ya. $100. Oh, pernah dulu saya masih kecil, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Tapi ya kelas 3 SD lah gak salah, kelas 3 SD. Habib Salim itu datang ke Pasuruan karena kakinya memang luka saat kejadian komunisme di Yaman dipukul. Itu beliau dari rumahnya Al Habib Ahmad bin Ali Asgaf Pasuruan sudah meninggal. Itu naik becak ke jalan raya, yo paling 100 meter ngono. Naik becak ke mobilnya. Itu orangnya tukang becaknya dikasih $100. Zaman biyen 2000-an, 2001. Kayak $100 zaman biyen. Iku ya bener kalau dulu mungkin 700.000 lah $100 itu. Tapi 700.000 biyen ambek saiki kan seje ya. Lek biyen 700.000 ku iso dadi sembarang kalir. Anu saiki 700.000 seminggu gak sampai seminggu wis tebal ya. Lek biyen 700.000 saulan. Lah dikei $100 tukang becak gak sekolah gak ero dolar iki duit akeh gak ero gak gelem dibalekne. Jarine orang-orang tua yang ada di situ goblok niki gak ngerti iki dikei 100.000 diterima sewaneng kei 100.000. Jare Habib Salim miskin iki gak ngerti iki tambah ono kayak ono iki dolare kayak ono pisan dikasihkan dikandani iki padha karo 7 iki. Wo mulai bancaan wis. Iya, tukang becake wis gak kerja sak wulan wis ya. Nah itu $100 plus 100.000. Loh inilah yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang seperti mustahil tapi bisa dilakukan oleh mereka. Wa ajaibil karamat. Karamah yang mengagumkan yang mereka dapatkan. Minal ikhbar bil mughayyabat, bisa memberikan kabar dari hal-hal yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Ya. Bisa mengetahui sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh orang lain dan dikabarkan. Mungkin enggak secara jelas, isyarat. Ya, kadang-kadang memang orang-orang soleh seperti itu. Katanya mati ku ngeki kabar asline. Tapi sendiri kabar gak nyantol. Bisa memberikan sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Kadang kita gak ngomong, masih dalam hati kita. Kita kepingin berkeluh kesah. Durung ngomong, wis diomongno. Al-Habibullah bin Muhammad bin Ali bin Syahab di mana? Di Tarim. Beberapa tahun meninggal, dekat dengan Habib Salim meninggalnya itu. Beliau pernah ada satu orang. Beliau ini anti sama orang ngerokok, ya, anti sama orang ngerokok. Ada orang ziarah dari Indonesia biasa. Masih on dikono ya sanguroh. Gak enak ya, mari mangan gak rokok kok dikeplak. Dikeplak Cina gak bales. Hari ini biyen ngono. Padahal ya loroan dikeplak Cina. Lah itu mau masuk rumahnya karena tahu misalnya gak seneng. Rokoknya itu ditaruh di bawah, rumahnya di atas. Ruangannya di atas. Taruh di bawah, naik ke atas, tinggal rokoknya. Kayak wong kene lek kate iku lho, rokoknya didekek di dalan ngono ya. Ya dekek ditinggal, ngarap ngono, dekek nisor. Padahal nisor dicak-icak. Lek sego ngono gak gelem dipangan padahal lek rokok sik dimut ae, subhanallah. Zaman akhir iki. Itu apa namanya? Masuk ke atas katanya Habibullah bin Syahab. Setannya ditinggal di bawah ya. Setannya ditinggal. Nah, sing nggawa rokok itu berarti nggawa setan ya. Nauzubillah min dzalik. Wa idrarul barakat, mengalirkan keberkahan. Wa ijabati da'awat, doa mereka diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga orang-orang yaktabisuna min anwarihim, mengambil cahaya mereka, yaktaduna bi atharihim, mengikuti jejak mereka. Lek ngikuti berarti gak rokokan maneng. Amin. Wa yatawajjahuna bihim ilallahi fi kashfi muhimmatihim. Mereka berdoa bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada mereka untuk diijabahi doa-doa mereka untuk menghilangkan daripada hal-hal yang meresahkan mereka. Wa yas'aluna bihaqqihim fi daf'i mulimatihim. Ketika mereka mendapatkan bala musibah dari Allah, bertawassul kepada mereka, meminta kepada Allah dengan kedudukan mereka di sisi Allah agar dihilangkan bala. Ya.
Sayyidina Umar bertawasul kepada Ibn Abbas. Banyak cerita tentang tawasul mereka untuk menghilangkan bala, menurunkan hujan dan yang lain sebagainya. Sehingga wayas tashfuna bimawati aqdamihim, mereka mencari obat dengan jejak kaki mereka. Wa yatabarrakuna biturbati darahim, kuburan mereka tanahnya diambil berkah. Seperti Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim itu punya di kuburannya itu ada turab, itu gak entek, mulai zaman dulu sampai sekarang itu bisa digunakan untuk obat. Duduk di pangan pasir, dimasukkan di air, airnya diminum, itu bisa mengobati kita. Waqad akramahum subhanahu bima wajal min dzalik, tapi Allah memberikan kepada mereka yang lebih besar daripada itu semua. Allah qadzafa fi qulubihim min nuri, Allah simpan di dalam hati mereka cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hasyaha min khalisi ma'rifati mahabbati, Allah liputi dia, Allah lingkupi dia dengan kemurnian ma'rifah kepada Allah dan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anasahum fi khalawatihim bi dzikrih, Allah membuat ia tenang dengan berzikir kepadanya di saat sepi. Kalau kita sepi kan sumpek ya, senengane rame, kecuali ikut tok sing senenge sepi-sepi ya. Liyane paling seneng rame-rame, tapi mereka paling seneng sendiri. Wastawhasyu min khaliqati, sumpek kumpul menungso. Kita kan gak kumpul menungso kan sumpek ya. Coba nang gua seminggu lagi. Mari ngono mulai lah stres gak karu-karuan. Ya pemane diisolasi di rumah sakit 2 minggu ya, gak ketemu sapa-sapa ya mati mari ngono. Mati sumpek tuh, mati karena penyakit ya, itu karena corona karena sumpeke mati nih. Wa adalahumun na'imal mukim, Allah siapkan kenikmatan yang abadi fi jannatin na'im, di surga. Wa wa'adahum an-nazar ila wajhil karim, yang termulia itu dari itu semuanya Allah persiapkan dia, Allah janjikan untuknya bisa memandang Allah subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat. Wa ridhahu anhum akbar, dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka lebih besar daripada apapun yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dzalika huwal fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Limithli hadza falyamalil amilun, seperti inilah hendaknya kita beramal beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita berharapkan mudah-mudahan kita digampangkan oleh Allah untuk bertaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan untuk melangkahkan kita, menguatkan hati kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dimudahkan untuk menjauhi segala yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.